Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifah Sani dengan NIM 14106210009. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah metodologi penelitian komunikasi terapan dengan judul hubungan antara penggunaan bahasa gaul pada media sosial TikTok dengan eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Oke. Pada bab satu di sini pada latar belakang saya membahas mengenai pada dasarnya bahasa itu merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Nah, dalam buku bahasa cendekiawa karya Libertas Yunding, bahasa dapat berupa sistem simbolik seperti kata-kata, suara, atau tulisan yang memiliki suatu makna tertentu dan digunakan untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan informasi. Bahasa juga serta bagaimana penyampaian pesan yang baik. Nah, bahasa ini tuh memainkan peran penting dalam interaksi sosial, pemahaman, dan budaya kaitannya erat dengan komunikasi, salah satunya adalah komunikasi verbal, yang bisa dikelompokkan juga ke dalam komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Lalu selanjutnya di sini dalam buku yang berjudul Interpersonal Communication oleh Richard Glass dan Linhart Turner, komunikasi verbal adalah semua jenis komunikasi lisan yang menggunakan satu atau lebih kata. Nah, sebagian besar rangsangan komunikatif yang kita sadari termasuk dalam kategori pesan verbal yang disengaja. Ini merupakan upaya sadar yang kita lakukan untuk berkomunikasi dengan orang melalui ucapan. Manusia itu bergantung pada simbol verbal karena dua alasan terkait. Yang pertama, bahasa verbal itu menghubungkan kita dengan orang lain, lalu bahasa memulai dan memelihara hubungan sosial. Nah, ini tuh berarti hubungan antar pribadi dibangun dan direkonstruksi melalui percakapan. Yang kedua, bahasa verbal membedakan anggota kelompok dalam dari anggota kelompok luar. Nah, beberapa peneliti berpendapat bahwa ini merupakan salah satu alasan utama manusia mengembangkan bahasa verbal. Dalam memikirkan bahasa verbal sebagai sarana untuk menghubungkan dan memisahkan orang, kita mendekatinya sebagai alat untuk interaksi sosial, bukan hanya sebagai sarana untuk mengekspresikan ide seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini saya juga mengutip buku dengan judul Anomali Bahasa karya Agus Ridana yang di sini beliau uh, mengatakan bahwa Indonesia itu bahasa Indonesia itu memegang peranan yang signifikan dan posisi penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, jadi sebagai identitas bangsa lah. Nah, oleh sebab itu, keberlanjutan eksistensi bahasa Indonesia ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat Indonesia berhasil menjaga dan melestarikannya. Jadi pada latar belakang ini, kita melihat masalah bahwa apakah seluruh masyarakat Indonesia, terutama sekarang nih generasi muda itu masih melestarikan bahasa Indonesia, masih menganggap bahasa Indonesia itu di atas segalanya dari bahasa yang lain, apalagi bahasa. Nah, manusia itu kan memiliki kedudukan sebagai makhluk individu serta makhluk sosial, di mana dia selalu berinteraksi dengan manusia yang lain dalam kelompoknya. Komunikasi yang telah disepakati penggunaannya oleh nah, alat komunikasi yang mereka sepakati merupakan bahasa, yang merupakan alat komunikasi dengan salah satu ciri dasar manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Dengan adanya bahasa, mereka dapat berkomunikasi, menyampaikan ide, gagasan, pemikiran, perasaan, pengetahuan, bahkan pengalaman. Kemudian dalam kelompok sosial tersebut, individu terkait secara personal. Mereka akan terkait secara personal dengan keterikatan individu sebagai bagian dari identitas mereka dalam kelompok tersebut. Nah, seiring perkembangan zaman, bahasa tuh terus berkembang dan beradaptasi sama kehidupan masyarakat. Terutama pada saat zaman globalisasi ini ya, semua teknologi itu sudah maju, iptek sudah maju, maka bahasa terus mengalami perkembangan karena manusia juga merupakan makhluk yang dinamis, yang selalu berubah-berubah. Semakin banyak bahasa lain yang muncul selain bahasa Indonesia yang baku yang harusnya kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti dilihat di sini, sayangnya semakin berkembangnya waktu, bahasa Indonesia mulai mengalami pergeseran kan, seperti bahasa asing dan bahasa gaul. Dan masyarakat, terutama generasi muda, sering mengadopsi bahasa yang sederhana, karena generasi muda itu termasuk generasi yang mudah bereksplorasi di zaman globalisasi ini. Jadi Indonesia um, dengan serapan-serapan bahasa Inggris lainnya seperti itu. Nah, di sini disebut bahasa gaul.
bahasa yang dapat dikenal oleh orang akan tetapi sulit untuk didefinisikan. Jadi kalau bisa dengan gampangnya itu istilahnya adalah slang. Nah, slang ini merupakan variasi bahasa yang tidak resmi atau tidak formal dan dianggap memiliki taraf yang rendah daripada bahasa baku. Kerja Laksana merumuskan slang sebagai satu ragam bahasa tidak resmi yang digunakan oleh remaja atau kelompok sosial tertentu untuk komunikasi intern sebagai usaha agar orang-orang dari kelompok lain tidak mengerti. Jadi slang itu juga bisa digunakan sebagai uh, istilahnya kode-kode lah ya, kode-kodean buat mereka. Uh, I know you know aja jadinya. Yang tahu aja, yang tahu-tahu aja, yang tahu artinya. Jadi nggak semua orang tuh tahu bahasa gaul atau slang dari suatu kalimat tertentu. Nah, menurut Pusat Bahasa dan Sastra, bahasa gaul juga disebut sebagai bahasa prokem yang merupakan bahasa yang digunakan dalam dan populer di kalangan remaja tertentu. Bahasa gaul atau prokem ini umumnya mulai populer di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Kalau pada saat itu dikenalnya dengan bahasa prokem. Sebenarnya bahasa gaul itu memang sudah terlahir dari zaman dulu karena emang manusia tuh suka mengubah kalimat-kalimat, suka mengeksplorasi bahasa-bahasa, suka mengadopsi lah seperti itu. Kalau misalkan bahasa prokem zaman dulu mungkin istilahnya rumah itu rokum, terus sepatu spokat seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu bahasa prokem itu menjadi bahasa gaul atau slang yang lebih dikembangkan lagi sama generasi muda sekarang seperti itu. Jadi beda generasi, beda bahasa. Lalu selanjutnya ketika kan udah maka kan ada usaha untuk mendekat ke anggota komunitas lainnya dalam komunitas seperti itu. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi seperti internet bisa menjadi sangat pesat. Nah, fenomena ini sering disebut sebagai evolusi bahasa digital. Berbagi kata-kata baru, frasa, harus berkembang. Sayangnya, selain itu, penting penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah KBBI yang baik dan benar sering terlihat di berbagai platform media sosial dan komunikasi digital, terutama di kalangan remaja. Nah, melihat semakin maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dalam komunikasi sehari-hari, bila ditakutkan dapat memiliki dampak negatif pada keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Masyarakat maka mereka tidak kekinian, maka mereka dianggap ketinggalan zaman sama teman-teman sebayanya. Jadi dengan menggunakan bahasa gaul, ibaratnya seperti bertahan hidup lah. Mereka survive di teknologi yang sudah semakin berkembang ini. Karena jika mereka, misal teman-temannya tuh ngomong bahasa gaul, tapi satu orang ini tuh nggak ngerti, itu akan dianggap update, kurang update dan sebagainya. Nah, di sini ada tabel bahasa gaul dan perbandingan bahasa gaul dan bahasa gaul ya artinya. Jadi bahasa gaulnya sabep, artinya santai, lalu ada kuy, artinya yuk, dan lain sebagainya. Dan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bahasa gaul itu berasal dari standar bahasa Indonesia yang baku. Selain kata-kata di atas, masih banyak bahasa gaul lainnya yang digunakan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah pencampuran antara penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu biasanya anak-anak Jaksel, bahasa Jaksel disebutnya. Penggunaan bahasa gaul yang semakin luas dalam kehidupan sehari-hari dapat menggambarkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun. Dan salah satu media sosial yang menjadi wadah perkembangan bahasa gaul yang pesat itu merupakan TikTok. TikTok itu merupakan salah satu platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengunting, dan berbagi video singkat yang biasanya diiringi background atau efek yang kreatif. Dengan jumlah pengguna 113 juta, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia pada periode tersebut. Di sini ada data pengguna TikTok terbanyak di dunia per April 2023. Nah, laporan We Are Social juga menunjukkan bahwa pengguna TikTok terbanyak yaitu pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun yang mana itu semua merupakan Gen Z dengan proporsi 20,9% perempuan dan laki-laki 17,5%. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dipastikan bahwa generasi muda Indonesia lah yang menjadi pengguna terbesar TikTok. Dari banyaknya media sosial yang ada, peneliti memilih, saya sebagai peneliti memilih TikTok dengan alasan keunggulannya. TikTok itu dikatakan unggul dibanding media sosial lainnya karena fitur pada aplikasi ini sangat beragam. Salah satunya adalah pengguna TikTok dapat membuat video singkat dengan durasi 15 detik hingga 1 menit. Lalu mereka juga bisa mengakses video apapun yang mereka suka. Lalu melalui video singkat tersebut, pengguna dapat memanfaatkan fitur komentar untuk mengomentari berbagai video di TikTok. Nah, umumnya komentar yang diberikan oleh para pengguna TikTok identik dengan bahasa gaul.
yang mereka dapatkan setiap hari. Jadi misalkan setiap hari itu ada aja bahasa baru dari tren-tren tertentu. Misalnya dari video singkat di TikTok itu ada tren-tren tertentu atau video orang lain yang lucu, unik, atau kreatif. Dan biasanya video seperti itu aja memunculkan bahasa baru yang diciptakan sama generasi muda. Seperti itu. Terus selanjutnya contoh data bentuk bahasa gaul yang terdapat dalam media sosial TikTok diambil dari salah satu akun seleb TikTok yang bernama Sandy Saputra yang memiliki lebih dari 14,7 juta pengikut. Bahasa gaul yang telah ditemukan yakni sebagai berikut. Jadi dalam video tersebut dia bilang relate bot anjir gitu. Jadi itu dibacanya dalam relate banget anjir gitu. Video tersebut memiliki konteks yang dia menceritakan pengalaman yang telah membuatnya patah hati. Dari data di atas, kata relate itu artinya berhubungan. Relate itu jadi bahasa gaul, bahasa slang dalam bahasa Inggris. Gue ngerasain banget nih apa yang lo rasain kayak gitu. But itu atau dalam bahasa Indonesia adalah sangat, dan kata anjir merupakan kata kasar yang dipakai untuk mengungkapkan berbagai rasa. Meskipun bahwa tuturan di atas adalah bahasa gaul karena tidak sebenarnya memiliki um, kata serapan dari kata. Peneliti tertarik gaul yang terdapat di media sosial TikTok dengan keberadaan bahasa Indonesia. Bahasa gaul yang berkembang di media sosial TikTok, sejak bahasa gaul berkembang pesat, generasi muda mulai merupakan bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mereka lebih memilih menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal itu berakibat kepada ancaman. Saya sebagai peneliti akan melakukan penelitian di kalangan generasi muda, khususnya pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahasa Indonesia tetap akan terjaga keasliannya dan para generasi muda dapat lebih menyesuaikan berbagai bahasa sesuai situasi dan kondisinya. Di sini rumusan masalah yang terdapat pada bagaimana penggunaan bahasa gaul yang terdapat di media sosial TikTok. Lalu yang kedua, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia di tengah masyarakat saat ini. Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara penggunaan bahasa gaul dengan eksistensi bahasa Indonesia. Lalu tujuan penelitiannya, di sini ada saya sebagai peneliti ingin mengetahui penggunaan bahasa gaul yang terdapat di media sosial TikTok, lalu saya juga ingin mengetahui eksistensi bahasa Indonesia di tengah masyarakat saat ini, dan saya juga ingin menemukan hubungan antara penggunaan bahasa gaul dengan eksistensi bahasa Indonesia. Manfaat penelitian yang ingin saya peroleh sebagai peneliti adalah uh, saya berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk akademis dan praktis. Untuk manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang media baru dan komunikasi informasi. Lalu untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya pengetahuan mengenai keterampilan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan. Lalu move ke bab 2 dengan landasan teori. Di sini ada definisi dari penggunaan bahasa gaul. Jadi bahasa gaul merupakan sesuatu yang dapat dikenal oleh orang, akan tetapi sulit untuk didefinisikan. Menurut Latif Amrullah pada bukunya berjudul Slang Bahasa Inggris di Dunia Maya, slang merupakan variasi bahasa yang tidak resmi dan dianggap memiliki taraf yang rendah daripada bahasa baku. Lalu di sini, slang di kelas itu slang berbentuk kata, slang berbentuk frasa, dan slang berbentuk kalimat. Slang berbentuk kata dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu slang yang berupa kata dasar dan slang yang berupa kata turunan atau kata serapan. Slang berbentuk kata dasar merupakan bentuk dari sebuah morfem yang dianggap paling umum dan paling tidak berbatas. Dan dalam slang terbentuk kata dasar terdapat beberapa kategori, yaitu nominal, verbal, adjektif, dan interjeksi. Slang berbentuk kata turunan merupakan proses morfologis yang dapat diartikan sebagai proses pembentukan kata-kata dengan hubungan satu morfem dengan morfem yang lainnya. Slang berbentuk kata turunan terbagi menjadi kata berafiks, kata majemuk, dan reduplikasi. Nah, slang berbentuk frasa merupakan kelompok satu kata atau lebih yang fokus pada elemen UP dan bersama-sama membentuk peran gramatikal di mana pada kondisi yang lain frasa tersebut dapat diekspresikan dengan satu kata saja. Nah, bahasa gaul semakin luas di masyarakat bahkan digunakan oleh individu berpendidikan dalam berbagai konteks baik lisan maupun tulisan termasuk dalam situasi formal dan non formal. Hal ini tuh dapat menyebabkan pengembangan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa baku. Bahasa gaul yang digunakan dalam TikTok bisa diambil dari berbagai bahasa, misalnya bahasa daerah, bahasa asing, atau plesetan dari bahasa Indonesia itu sendiri dengan bentuk dan makna yang berbeda menyesuaikan konteks video yang dikomentarkan. Lalu selanjutnya eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki peranan yang signifikan dan posisi penting dalam kehidupan bahasa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejak
28 Oktober 1928, melalui Inisiatif Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional, sebagaimana diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 36. Dilihat dari fungsi pendidikan bahasa atau penggunaan dan tujuan mempelajari bahasa yang terlampir pada buku bahasa cendekiawan, terdapat 4 fungsi tujuan berbahasa yang dipenuhi oleh bahasa Indonesia. Di antaranya adalah fungsi kognitif, fungsi integratif, fungsi kultural, dan fungsi instrumental. Di dalam fungsi kognitif, bahasa digunakan untuk berpikir dalam dunia Indonesia modern. Fungsi ini dipenuhi oleh bahasa Indonesia. Fungsi integratif membuat seseorang diterima sebagai anggota masyarakat atau golongan yang menggunakan bahasa sebagai lambang identitas. Dan dalam dunia Indonesia mereka, fungsi ini juga dipenuhi oleh bahasa Indonesia. Fungsi kultural mengantar orang ke dalam pengertian menghargai kebudayaan para penutur bahasa. Fungsi ini dalam dunia Indonesia modern dipenuhi oleh bahasa Indonesia, sedangkan fungsi instrumental menyanggupan orang meraih ilmu dan teknologi, memperoleh pekerjaan dan keuntungan material, dan sebagainya. Nah, fungsi ini di dalam dunia Indonesia modern dipenuhi juga oleh bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya media sosial TikTok merupakan sebuah media online beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web yang membuat perubahan dalam hal komunikasi yang dahulu hanya dapat satu arah dan berubah menjadi dua arah atau dapat disebut sebagai dialog interaktif. Media sosial merupakan platform online di mana pengguna dapat berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan berbagai jenis konten, dan konten-konten itu termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Beberapa contoh jejaring sosial terbesar adalah Facebook, MySpace, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Apabila media tradisional mengandalkan media cetak dan siaran broadcast, maka media sosial menempatkan internet sebagai platform utama. Nah, menurut laporan firma riset Statista, jumlah pengguna TikTok di Indonesia tercatat sebagai 113 juta per April 2023, dengan jumlah pengguna 113 juta. Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia pada periode tersebut, sesuai dengan laporan garis sosial yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, komunikasi verbal. Bahasa juga memiliki kaitan erat dengan teori komunikasi verbal dalam buku yang berjudul Interpersonal Communication. Di sini ada 10 review literatur yang telah saya ambil dari penelitian-penelitian terdahulu dengan judul penggunaan bahasa gaul terhadap um, eksistensi bahasa Indonesia pada masyarakat oleh Febrianti. Lalu ada ragam bahasa gaul dalam caption akun Instagram Youth Influencer @singlesela dan dampaknya terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Lalu ada pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia pada generasi muda, fenomena bahasa gaul dan eksistensi bahasa Indonesia di tengah arus urbanisasi, fenomena bahasa gaul, besti, dan eksistensi bahasa Indonesia di kalangan remaja, pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja, analisis penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia di kalangan siswa sekolah dasar, pengaruh penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia, pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada anak usia 6-12 tahun. Di sini variabel bebasnya atau variabel independennya merupakan penggunaan bahasa gaul atau slang. Lalu variabel terikatnya di sini adalah eksistensi bahasa Indonesia. Model penelitiannya, penggunaan bahasa gaul nantinya akan mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia. Lalu hipotesis teorinya, adanya hubungan antara penggunaan bahasa gaul pada media sosial TikTok dengan eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa informasi angkatan 2021. Lalu sih metode penelitiannya, paradigma penelitian mengacu pada kerangka kerja konseptual atau pandangan filosofis yang mencakup pendekatan, metode, dan pengalaman dalam suatu penelitian. Melalui penelitian ini akan diketahui suatu kebenaran untuk yang perlu diperbaiki mengenai hubungan antara penggunaan bahasa gaul pada media sosial TikTok dengan eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa komunikasi UJ angkatan 2021. Lalu pendekatan penelitiannya menggunakan metode kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang melakukan pendekatan penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data empiris dalam bentuk angka atau subjektif. Metode ini sering digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau karakteristik dalam data tanpa mengambil angka-angka untuk adalah mahasiswa komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2000, mahasiswa komunikasi sebanyak 95 orang. Lalu teknik penelitian sampelnya menggunakan probability sampling dan non-probability sampling. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple random sampling atau sampling acak sederhana. Ukuran sampelnya, sampel yang digunakan adalah
Jumlah individu atau elemen yang diambil dari populasi untuk mewakili populasi tersebut dalam suatu penelitian atau survei. Lalu kita lihat risetnya. H0-nya penggunaan bahasa gaul tidak berpengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia, lalu H1-nya penggunaan bahasa gaul berpengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Lalu statistiknya, H0-nya tidak terdapat pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia, lalu H1-nya terdapat pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Metode pengumpulan datanya merupakan melakukan dengan kuesioner. Lalu metode pengumpulan datanya ada validitas dan realitas, dan metode analisis datanya merupakan menggunakan analisis data univariat dan bivariat. Lalu keterbatasan penelitian pada penelitian ini adalah batasan atau kendala yang ada dalam suatu studi atau penelitian tertentu. Keterbatasan penelitian ini terletak pada waktu, jumlah sampel, populasi, dan lain sebagainya. Kelemahan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kejelasan dalam penjelasan peneliti, keterbatasan sumber, dan faktor-faktor lain yang menjadikan penelitian ini terasa kurang baik dalam aspek penulisan maupun hasil penelitian. Definisi operasionalnya di sini menggunakan bahasa gaul, ada eksistensi bahasa Indonesia, komunikasi verbal, dan skala Likert sesuai dengan operasionalisasi konsep frasa selain berbentuk kalimat. Lalu indikatornya adalah pada selain berbentuk kata adanya penurunan penggunaan kata baku, lalu ada kata-kata non formal lainnya yang mencerminkan perilaku buruk. Selain berbentuk frasa, bahasa Indonesia tidak sesuai kaidah kebahasaan, frasa yang digunakan sudah dimodifikasi sehingga sulit dipahami. Lalu selain berbentuk kalimat, kalimat yang tidak lengkap menyebabkan kesulitan pemahaman dalam berkomunikasi. Lalu pada eksistensi bahasa Indonesia ada 4 dimensi, refleksi kognitif, integratif, kultural, dan instrumental. Lalu dengan indikator, bahasa digunakan untuk berpikir, bahasa digunakan untuk bahasa orang diterima sebagai anggota masyarakat, bahasa digunakan untuk mengantar orang ke dalam pengertian penghargaan kebudayaan, lalu bahasa digunakan sebagai untuk menyanggup orang meraih ilmu dalam teknologi, memperoleh pekerjaan, dan keuntungan material. Di sini ada 4 hasil dan pembahasan penelitian. Di sini ada uji validitas. Di sini valid semua hasil uji validitas variabel X dan variabel Y-nya menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan dinyatakan valid. Lalu di sini uji reliabilitasnya, jika nilai convex alpha lebih besar dari 0,6, data dianggap reliable. Nah, dari hasil uji reliabilitas di atas, diperoleh nilai sebesar 0,923 yang berarti bahwa semua pertanyaan memiliki reliabilitas yang kuat. Lalu Pearson correlation-nya, di sini uji korelasinya, nilai korelasi menunjukkan kekuatan hubungan yang terbentuk antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai korelasi ini berarti P kurang dari 0 atau menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif, yang berarti ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu pembahasan penelitiannya di sini pembahasan penggunaan bahasa gaul yang terdapat pada media sosial TikTok. Nilai korelasi yang diperoleh adalah 0,804 yang langsung kategori dengan kuat. Lalu penelitian dari sudut pandang linguistik ini menunjukkan bahwa bahasa gaul sebagai bentuk bahasa non formal dalam hidup dapat hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia yang formal. Dalam penelitian ini dapat disebutkan bahwa komunikasi melalui bahasa gaul di platform media sosial berperan dalam membentuk pola komunikasi mahasiswa. Nah, dalam hal ini, penggunaan bahasa gaul di media sosial TikTok justru dapat menjadi alat untuk memperkaya budaya bahasa Indonesia. Tergantung dari pribadi masing-masing menanggapi bahasa gaul atau bahasa asing yang masuk itu seperti apa. Lalu pembahasan eksistensi bahasa Indonesia di tengah masyarakat saat ini. Dalam penelitian ini, rumus yang saya angkat adalah eksistensi bahasa Indonesia di tengah masyarakat saat ini, khususnya di kalangan mahasiswa dan komunikasi Ujang tahun 2021. Di sini penting tuh digarisbawahi bahwa meskipun penggunaan bahasa gaul terlihat memiliki hubungan yang kuat dengan nasionalisme dan bahasa Indonesia, hal ini tidak serta-merta berarti bahwa bahasa gaul menghilangkan eksistensi bahasa Indonesia. Selain menunjukkan hubungan kuat antara penggunaan bahasa gaul di TikTok dan eksistensi bahasa Indonesia, pembahasan ini juga dapat menggali lebih dalam bagaimana proses adaptasi bahasa ini terjadi di kalangan mahasiswa. Lalu hubungan penggunaan bahasa gaul dengan eksistensi bahasa Indonesia dalam konteks mahasiswa yang komunikasi menggunakan bahasa gaul dapat dianggap sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap tuntutan komunikasi di dunia digital. Namun perlu dicatat bahwa bahasa gaul ini tidak serta-merta menggantikan bahasa Indonesia formal. Nah, secara keseluruhan, hubungan antara penggunaan bahasa gaul itu dengan eksistensi bahasa Indonesia menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tetap memiliki posisi yang kuat di kalangan mahasiswa meskipun terjadi erupsi bahasa gaul dalam ranah informal.
Lalu di sini kesimpulannya adalah penggunaan bahasa gaul di TikTok tidak menggeser eksistensi bahasa Indonesia, melainkan berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan identitas, kreativitas, dan kedekatan sosial. Lalu yang kedua dari sudut pandang linguistik, penggunaan bahasa gaul di media sosial menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial. Lalu sarannya, saya sebagai peneliti menyarankan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Lalu yang kedua, media sosial ini cenderung disalahgunakan oleh generasi muda, salah satunya mahasiswa. Namun itu menyarankan agar mahasiswa menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, terutama sebagai sarana edukatif di mana mereka dapat berbagi pengetahuan tentang bahasa dan budaya. Jadi diambil baiknya lalu dibuang buruknya seperti itu. Berikut adalah lampiran dari hasil SPSS. Baik, terima kasih. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.